Pemberita firman dan pelayan liturgi mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi saudara yang hadir di gedung gereja maupun di rumah masing-masing melalui channel YouTube. Kita memasuki hari Minggu ke-20 sesudah Pentakosta. Dalam ibadah saat ini akan dilaksanakan syukur HUT ke-10 PKRI. Tema ibadah ini, lansia sehat, tetap bersemangat, bersyukur senantiasa. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan dan membawa berkat bagi kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Dela Telong Banua SSI Teo. Usia lanjut bukanlah hambatan bagi anggota PKNU berperan dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan Tuhan Yesus di dunia. Sekalipun fisik makin lemah, tenaga berkurang, daya ingat menurun, namun semangat bersekutu, melayani dan bersaksi tetap membara. Pandemi COVID-19 telah membatasi gerak binalayan dan peran kaum lanjut usia karena dianggap rentan terhadap virus. Persekutuan penuh yang gembira di gedung gereja tidak lagi terjadi. Namun kondisi ini bukan berarti kaum lanjut usia berhenti berperan. Sebaliknya, peranan kaum lanjut usia berada di rumah, membangun kebersamaan dan keceriaan bersama anggota keluarga, anak cucu, ponakan, saudara, bahkan tetangga, mewariskan nilai-nilai hidup yang saleh dan injili bagi generasi penerus. Mentransfer nilai-nilai iman, pengharapan dan kasih serta kesetiaan melalui narasi-narasi perjuangan dan pergumulan masa lalu menjadi pendorong dan penyemangat di tengah resesi ekonomi yang dihadapi. Mengolok tubuh dengan senang ringan penuh sukacita sembari menanam, menyiram dan merawat tumbuhan serta kembang di pekarangan. Itulah yang akan menyehatkan tubuh dan menambah semangat bagi kaum lanjut usia sambil menanti dan berdoa penuh harap agar pandemi cepat berlalu. Perayaan syukur hari ulang tahun ke-10 ini menjadi momen penting bagi kaum lanjut usia GPIB untuk tetap semangat dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab hanya Dia cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang kaum lanjut usia serta segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tahbiskan ibadah kita pada saat ini dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nas pembimbing kita di minggu ke-20 sesudah Pentakosta pada saat ini terambil di dalam surat 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-6 yang menyatakan, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Jemaat, mari mengaku kesalahan dan dosa kita kepada Tuhan. Ya Allah Tritunggal, kami mengaku sering lalai mendengar dan melakukan firman-Mu. Kami pun lalai mendengar dan menuruti nasihat orang tua kami yang sudah lanjut usia. Ya Allah Tritunggal, kami mengaku mudah tersinggung dan kecewa karena merasa seolah-olah anak cucu kurang memedulikan kami. Kami juga sering takut dan larut dalam kesedihan karena meragukan kuasa firman Tuhan.
Ya Allah Tritunggal, hibur dan kuatkan kami, teguhkan iman, pengharapan dan kasih kami. Berilah kesehatan dan semangat bagi orang tua kami yang lanjut usia, agar mereka senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus kami memohon. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23 dan 24 yang menyatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis di dalam surat 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7 dan 8. Surat 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7 dan ke-8 yang menyatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Sampai semakin jauh perintah hidup baru bagi kita semua. Roh Kudus tolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam pemberitaan firman. Kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara-suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan, agar kami dapat mengerti maksud dan kehendak Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami baca, renungkan dan hayati pada saat ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami umat-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu, serta kuasailah hamba-Mu untuk dapat menjadi perpanjangan lidah Tuhan untuk mewartakan Injil Kristus, agar semakin banyak orang yang percaya akan
Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami umat-Mu siap mendengar. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dan dari Perjanjian Baru, surat Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai pada ayat yang keempat, yang mengatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena sampai dengan saat ini Tuhan tetap memelihara hidup dan kehidupan kita. Kendati mungkin saat ini ada di antara kita yang masih bergumul dengan sakit penyakit, masih bergumul masalah perekonomian dalam rumah tangga, masih bergumul dengan pergumulan demi pergumulan yang dihadapi yang tiada hentinya sampai dengan saat ini. Namun kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih dapat bersekutu bersama-sama dengan anggota dalam rumah tangga kita masing-masing. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita bersama-sama menggunakan tata ibadah khusus dalam rangka hari ulang tahun ke-10 Pelkat PKLU, Persekutuan Kaum Lanjut Usia GPIB. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, tentunya banyak hal yang telah kita terima, pengalaman-pengalaman kehidupan, pengalaman-pengalaman iman, atau pengalaman-pengalaman kehidupan beriman dari orang tua kita, dari kakek atau nenek kita, dari oma atau opa.
yang mungkin sudah tidak ada lagi dalam hidup dan kehidupan kita, atau yang mungkin masih ada bersama-sama di tengah-tengah kehidupan kita, namun sudah lanjut usia. Nah, pengalaman-pengalaman iman dan kehidupan mereka seringkali menjadi contoh yang baik, menjadi teladan yang dapat kita ikuti, khususnya bagi kita, anak cucu mereka atau generasi keturunan mereka. Karena bagaimanapun, saudara-saudaraku yang terkasih, adalah hal yang sangat baik ketika dari turun-temurun, dari generasi ke generasi, dari nenek moyang kita, dari orang tua kita, kakek nenek kita, yang memang kehidupan imannya luar biasa. Kemudian mereka wariskan itu kepada anak, cucu, dan keturunannya, yang menghasilkan anak, cucu, atau keturunannya menjadi keturunan yang senantiasa memuliakan nama Tuhan, yang menghasilkan sebuah generasi yang setia dan hidup taat di dalam Tuhan, bukan menjadi generasi yang bengkok hatinya. Nah, kita mengucap syukur kepada Tuhan jikalau kita punya orang tua, kakek, nenek, oma, opa, selama kehidupan mereka beriman kepada Tuhan. Mungkin banyak hal yang telah mereka sampaikan, dorongan, motivasi, semangat, dukungan, nasihat, kata-kata bijak, wejangan, petua bagi kita generasi penerusnya. Nah, kalau kita mau menerima, membuka hati, hidup setia seperti pendahulu kita, seperti orang tua kita yang mengajarkan hal-hal iman yang baik bagi kita, saya percaya keturunan atau keluarga besar kita akan tetap diberkati oleh Tuhan sampai selama-lamanya. Ada berkat yang Tuhan rancangkan bagi setiap generasi yang hidup memasyurkan nama Tuhan. Itu janji Tuhan. Nah, dalam bacaan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ya, jadi Allah bukan hanya satu atau dua kali, tetapi berulang kali, tiada putus-putusnya untuk memperingatkan, untuk menasehatkan kepada umat Israel atau umat Allah bagaimana hidup dalam kesetiaan dan kepatuhan kepada Allah. Melalui siapa? Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, Tuhan memakai hamba-hambanya, para nabi, sebagai penyambung lidah Allah yang menyampaikan pesan isi firman Tuhan kepada umat Israel. Jikalau mereka jalannya bengkok, menyimpang daripada jalan Tuhan, Ia utus para nabi untuk menegur dengan keras sehingga umat boleh kembali kepada Tuhan dan bertobat. Itu terjadi kepada nenek moyang bangsa Israel, di mana dahulu diceritakan bahwa mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Mereka keras kepala, memberontak,
tidak setia kepada Allah. Hari ini mereka setia, besok mereka tidak setia kepada Tuhan. Hal inilah yang mau disampaikan, bahwa Allah berbicara melalui hambanya kepada nenek moyang, supaya nenek moyang bangsa Israel ketika mereka setia, mereka boleh meneruskan kesetiaan mereka itu kepada generasi demi generasi berikutnya. Kalau misalkan saja nenek moyang bangsa Israel hidupnya memberontak, keras kepala, tidak mau bertobat, bagaimana mereka bisa menampilkan, membuktikan cara hidup yang beriman kepada anak cucu mereka, kepada keturunan mereka, sedangkan mereka tidak setia, tidak mau beribadah kepada Allah, tidak setia kepada Allah, masih menyembah kepada Allah-Allah lain atau berhala. Bagaimana mereka bisa menjadi contoh bagi generasi mereka, bagaimana hidup mengasihi Allah, bagaimana hidup setia kepada Allah, kalau mereka sendiri tidak bisa menjadi teladan yang baik. Nah, saudara-saudara, sinilah dikatakan memang berat tugas para nabi-nabi dalam perjanjian lama, karena mereka yang menjadi perantara untuk menyambung lidah Allah. Dan pada zaman akhir ini dikatakan, ayat kedua, pada zaman akhir ini, setelah kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini, dialah yang menjadi perantara antara Allah dan manusia. Allah menyampaikan pesan penggenapan janjinya melalui atau di dalam diri Yesus Kristus. Saudara-saudara, ini yang harus kita pahami bersama, bahwa Tuhan Yesus Kristus jauh lebih utama dari semua nabi-nabi sebelumnya. Tuhan Yesus Kristus lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Jadi artinya mau menjelaskan di sini bahwa Allah menjelma di dalam Yesus Kristus sebagai manusia. Dia hidup sebagai manusia di tengah-tengah dunia ini. Perbedaannya antara kita dengan Allah dalam nama Yesus Kristus adalah dia tidak pernah melakukan dosa, sedangkan kita selalu berbuat dosa. Dan kehadiran Yesus Kristus dalam hidup dan kehidupan kita itu sangat utama dari segala-galanya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui perenungan firman Tuhan pada saat ini mau mengajarkan kepada kita yang pertama. Yang pertama adalah dalam rangka HUT ke-10 Pelkat PKL GPIB. Marilah kita sebagai kaum lanjut usia, selama kita masih ada di tengah-tengah kehidupan di dunia ini, bersama dengan anak cucu kita atau keluarga kita, mari kita tetap berbuah menjadi berkat bagi mereka. Jangan kita menganggap diri kita bahwa saya ini sudah tua, saya ini sudah tidak bisa apa-apa lagi. Tetapi ada satu hal, pekerjaan orang tua lanjut usia yang tidak pernah boleh dilupakan adalah mendoakan anak cucu kita siang dan malam agar mereka tetap hidup pada jalan Tuhan yang benar dan setia di dalam Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan mengajarkan kepada kita anak cucu, mari kita contohi orang tua kita,
kakek nenek kita dalam hal keimanan mereka. Karena setiap hal yang baik yang disampaikan mereka untuk kita, semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Jangan pernah kita abaikan setiap nasihat dan juga setiap didikan dan teguran mereka. Berbahagialah kita yang senantiasa menghormati orang tua kita, karena umur panjang dan juga sejahtera senantiasa ditambahkan dalam kehidupan kita, anak-anak atau keturunan yang selalu mengasihi orang tua. Selamat hari ulang tahun Pelkat PKLU GPIB ke-10. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah kita berdiri untuk bersama-sama mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Masing-masing kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat yang berusaha duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersatukan hati dan pikiran kita untuk berdoa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah yang kami sembah dan muliakan,
di dalam dan melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena dari hari ke hari, dalam suka dan dalam duka, Engkau adalah Allah yang senantiasa setia, memelihara, melindungi, dan menjaga kehidupan kami sampai dengan saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan, di mana kami boleh mengambil bagian di dalam persekutuan bersama-sama dengan Tuhan, di dalam ibadah hari Minggu, bersama dengan seluruh anggota keluarga kami, suami, istri, anak-anak, orang tua, bahkan anggota keluarga kami yang lainnya. Kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan di dalamnya kami telah mendengarkan sapaan firman-Mu. Ya Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar bersama-sama pada saat ini boleh memberikan kekuatan, penghiburan, bahkan keteguhan bagi iman percaya kami, agar kami boleh senantiasa menjadi pribadi lepas pribadi umat Tuhan yang taat dan setia hidup pada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini dalam doa kami mendoakan bagi pemerintah, bangsa dan negara kami. Engkau berkati pemimpin-pemimpin kami yang telah Engkau tetapkan, yang telah Engkau pilih untuk memimpin negeri kami Indonesia, baik dari pusat, daerah, sampai pelosok-pelosok pedalaman sekalipun. Tuhan, anugerahkanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan, agar di dalam mengambil segala keputusan demi keputusan, mereka boleh senantiasa dipimpin oleh hikmat yang daripada Tuhan. Berikanlah kesehatan dan kekuatan bagi para pemimpin-pemimpin kami, agar mereka dapat menjalankan roda kepemimpinan ini dengan baik, dengan penuh sukacita, bahkan dengan dedikasi yang tinggi untuk negeri kami ini. Ya Tuhan, kami menggumuli di dalam doa untuk perjuangan kami atau bangsa ini terhadap kemelut adanya pandemi COVID-19 ya Bapa, yang sampai dengan saat ini belum berakhir. Ya Tuhan, kami mohon pemulihan-Mu Tuhan, lawatan kasih-Mu menjamah bahkan menjangkau negeri dan dunia ini, sehingga virus COVID-19 ini dapat berlalu daripada kami. Berkati para dokter, perawat, tenaga medis yang selalu setia di dalam menangani setiap pasien yang terpapar COVID-19. Bahkan berkati setiap garda terdepan, pemerintah, TNI Polri, bahkan gugus tugas. Biarlah Engkau memberkati mereka yang terlibat di dalam penanganan COVID-19. Biarlah kasih karunia-Mu Tuhan memberikan kepada mereka kesabaran, sukacita, dan juga ketabahan, sehingga mereka dapat menangani kemelut pandemi masalah kesehatan ini dalam campur tangan dan pertolongan yang daripada Tuhan. Kami juga mendoakan ya Tuhan untuk vaksin COVID-19 ini, kiranya dapat segera diproduksi ya Tuhan, sehingga dapat menangani kesehatan masyarakat, khususnya dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Bahkan kami berdoa bagi seluruh masyarakat Indonesia agar memiliki tingkat kepatuhan dan kesadaran yang tinggi untuk tetap menjaga protokol kesehatan yang ada,
boleh melaksanakan dengan penuh kedisiplinan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini ya Tuhan, dari orang ke orang lainnya. Ya Tuhan, kami juga mendoakan bagi seluruh masyarakat, bahkan jemaat GPB Sion Jahat Tenggarong yang saat ini terdampak COVID-19, sehingga banyak di antara masyarakat dan juga jemaat-Mu yang kehilangan pekerjaan mereka, di PHK, bahkan dirumahkan. Tuhan, anugerahkanlah selalu kesabaran bagi mereka di dalam menghadapi semua peristiwa yang terjadi di tahun 2020 ini. Kami percaya ke depannya nanti sesuai dengan waktu Tuhan, Tuhan akan memberikan pekerjaan yang terbaik bagi warga jemaat-Mu. Bahkan Tuhan sangat memahami segala kebutuhan-kebutuhan mereka, baik kebutuhan jasmani bahkan rohani. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan hidup jemaat-Mu agar mereka senantiasa dapat terpenuhi kebutuhan kehidupan mereka di dalam Engkau. Kami juga bergumul di dalam doa ya Tuhan bagi warga jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam keadaan sakit atau dalam kelemahan tubuh. Kami mau berdoa bagi Bapak Paulus Batong dalam proses penyembuhan dan pemulihan. Kami sungguh bersyukur atas karya Tuhan yang sangat ajaib terjadi dalam kehidupan Bapak atau orang tua kekasih kami ini. Biarlah Bapak terkasih kami ini boleh semakin hari semakin pulih dan sembuh, dan semakin memuliakan nama Tuhan lewat kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan baginya. Kami mendoakan juga bagi Bapak Julius Tonapa yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit AM Perkesit Tenggarong. Tuhan memberkati, Engkau menilik keberadaan Bapak terkasih kami ini. Biarlah lewat penanganan para dokter, perawat atau tim medis rumah sakit ini, mereka boleh menangani setiap sakit penyakit yang diderita oleh Bapak Julius Tonapa, sehingga oleh kuat kuasa-Mu Tuhan, ia boleh juga mengalami pemulihan dan kesembuhan yang ilahi yang asalnya daripada Tuhan. Kami mendoakan juga bagi Ibu Elci Tande Padang yang juga saat ini dirawat di Rumah Sakit AM Perkesit Tenggarong karena sakit penyakit yang ia derita. Engkau mengetahui kelemahan dan penderitaan sakit penyakit ibu terkasih kami ini. Kami mohon uluran tangan kasih-Mu Tuhan menjamah bahkan juga melawat tubuh jasmani yang lemah, terutama kuatkanlah iman percayanya agar ia boleh semakin hari semakin berserah diri dan mengandalkan Tuhan dalam segala perkara yang terjadi dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami mendoakan bagi seluruh warga jemaat GPB Sion Jahat Tenggarong yang saat ini sedang dalam keadaan lemah tubuh dan sakit. Dari anak-anak sampai orang tua lanjut usia, biarlah Engkau mengulurkan tangan kasih menjamah bahkan melawat tubuh mereka yang lemah sehingga boleh sehat dan pulih kembali. Kami juga mendukung di dalam doa bagi jemaat-Mu yang bergumul karena belum memiliki keturunan dalam rumah tangga. Tuhan anugerahkanlah yang terbaik bagi mereka. Tuhan nyatakan kuasa dan rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan pasangan suami istri yang masih menantikan kehadiran keturunan dalam rumah tangga. Biarlah kesabaran, ketabahan senantiasa Tuhan anugerahkan bagi mereka, dan tepat pada waktunya Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Bagi warga jemaat-Mu yang saat ini bergumul masalah perekonomian dalam rumah tangga, di tengah-tengah kesulitan dan juga tantangan dunia pada saat ini karena pandemi COVID-19, Tuhan tolong kuatkan dan teguhkan iman mereka agar mereka tetap selalu hanya berserah dan memohon Tuhan selalu memberikan jalan keluar yang terbaik, mencukupkan segala kebutuhan mereka hari lepas hari. Para janda, duda, anak yatim yang ada di tengah-tengah jemaat Sion Jahat Tenggarong, Tuhan memberkati, memberikan penghiburan, menjamin segala kebutuhan, keperluan mereka
dengan berkat dan anugerah Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mendoakan bagi jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu sepekan ini. Baik itu ulang tahun perkawinan, bahkan ulang tahun kelahiran. Biarlah sukacita mereka semakin melimpah karena anugerah yang tak terkira Tuhan nyatakan dalam perjalanan usia perkawinan dan juga kelahiran di dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Kami mendoakan juga bagi jemaat-Mu yang bersukacita karena mereka berhasil dalam pekerjaan mereka. Mungkin ada jemaat-Mu yang baru diterima dari pekerjaan, ada jemaat-Mu juga yang anak-anak mereka lulus dari perkuliahan. Tuhan memberkati setiap keberhasilan dan kesuksesan yang mereka terima. Ajarkan mereka untuk tidak pernah melupakan Tuhan. Ajarkan mereka untuk tetap mengucap syukur bahwa semua yang mereka terima, semua yang boleh mereka raih dan capai, itu semua semata-mata karena anugerah Tuhan. Biarlah mereka kembalikan semua keberhasilan itu hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk jemaat GPB Sion, baik itu presbiter, pendeta, diakan, penatua, unit-unit misioner, pengurus dan pelayan pelkat dari PA sampai PKLU. Tuhan memberkati. Tuhan juga memberkati tim kerja, komisi, panitia, koster, pegawai kantor. Biarlah kami semua tetap setia dan mengabdikan diri kami bagi kemuliaan nama Tuhan dalam ladang pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan untuk setiap presbiter yang bertugas dalam ibadah hari Minggu saat ini. Tuhan memberkati, bahkan setiap orang-orang yang menunjang dalam pelayanan, baik itu organis, kameramen, editor, kantoria. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Seluruh hidup dan kehidupan kami, bahkan dunia ini, hanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu yang penuh kuasa. Ampuni dosa dan salah kami Bapa. Dengarkanlah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Alkitab berkata, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Markus 12 ayat 43. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri.
kita berdiri dan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan, dalam kasih karunia-Mu kami semua telah diberkati. Kesehatan, kekuatan, dan semangat telah Engkau berikan bagi orang tua kami di tengah situasi yang sulit ini, sehingga seumur hidup mereka mau bersyukur senantiasa. Saat ini kami menyerahkan persembahan sebagai tanda penyerahan diri dan hidup serta syukur kami bersama kaum lanjut usia GPIB. Terima dan kuduskanlah ya Tuhan, agar dipakai untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu dan demi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, atas penyertaannya dan anugerahnya, kasih dan kemurahannya, sehingga pelayanan kategori Persekutuan Kaum Lanjut Usia GPIB dapat memasuki usia ke-10 tahun. Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi seluruh masyarakat di muka bumi, termasuk masyarakat Indonesia. Virus COVID-19 telah mengubah tatanan kehidupan kita, termasuk kebiasaan kita dalam beribadah dan bersekutu bersama. Kendatipun situasi masyarakat saat ini mempengaruhi kemampuan intelektual, sosial, dan spiritual umat, namun di tahun ke-10 diharapkan Pekat PKLU GPIB dapat memperkuat ketahanan semua warga PKLU GPIB. Sesuai dengan tema tahunan GPIB yang diusung menjadi tema HUT ke-10, Pekat PKLU GPIB adalah menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Diambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai dengan 10. Kiranya kita merefleksikan diri kita bahwa ruang PKLU yang diberikan ini adalah forum belajar yang secara formal diperoleh melalui berbagai pengalaman sekaligus perenungan agar dapat memperkuat tatanan hidup berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat. Masa pandemi ini, untuk melawan virus COVID-19 dibutuhkan antibodi yang kuat. Antibodi yang lahir tidak hanya dari jasmani yang sehat, melainkan juga jiwa, pikiran, mental, dan spiritual yang sehat. Oleh karena itu, subtema hari ulang tahun ke-10 Pekat PKLU GPIB adalah lansia sehat, tetap bersemangat, bersyukur senantiasa. Kesehatan jasmani dan rohani ini diperoleh hanya karena kita mempunyai sumber kekuatan yang sejati. Sumber kekuatan untuk menjalani kehidupan di masa pandemi ini adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri, melalui Roh Kudus yang telah diturunkan Tuhan di dalam hati dan pikiran kita, agar terus menjaga, memelihara, dan menyertai kita. Walaupun perayaan dan kegiatan HUT ke-10 PKLU GPIB tahun ini dilakukan tanpa kemeriahan dan perjumpaan langsung seperti tahun-tahun sebelumnya, dan hanya melalui layar telepon, layar komputer, layar TV, hendaklah kita tetap memperkuat ikatan kebersamaan dan membagikan damai sejahtera bagi sekitar kita. Marilah kita terus menjaga diri, menjalani protokol kesehatan yang telah disusun dan disampaikan oleh pemerintah dan gereja untuk kita lakukan, antara lain: Jauhi kerumunan dan keramaian. Jaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan,
menggunakan sabun dan air mengalir dan atau menggunakan hand sanitizer. Tetap di rumah jika tidak ada urusan penting di luar sana yang harus dihadiri. Tetap memakai masker ketika berada di luar rumah. Kelima, jaga kesehatan dengan tetap bergerak di rumah, menjalankan hobi seperti berkebun, membersihkan halaman, beres-beres rumah, berjalan keliling rumah atau kompleks. Tapi ingat, jangan lupa memakai masker. Jangan lupa untuk tersenyum, karena hati yang gembira adalah obat. Tetap minum obat yang harus diminum dan ikuti nasihat dokter atau anak kerabat yang menjaga. Terakhir, tetap berkomunikasi dengan Tuhan melalui saat teduh pagi dan malam hari. Pada akhirnya, kami, Dewan Perekat PKLU GPIB, mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-10 untuk Perekat PKLU GPIB. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua untuk tetap sehat, bersemangat, dan bersyukur senantiasa. PKLU Tetap semangat, Pelayanan. sejahtera dan hijau. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kami dari Majelis dan Jemaat GPIB Sion Jahat Tenggarong mengucapkan selamat ulang tahun Pelkat PKLU ke-10 tahun. Kiranya di usia yang ke-10 tahun ini, Pelkat PKLU semakin semangat dan teruslah berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Kami atas nama pengurus Pelkat PKLU GPIB Jemaat Sion Jahat Tenggarong mengucapkan hari ke-10 tahun Pelkat PKLU GPIB sebagai para lansia. Kiranya kita semua selalu sehat, semangat, setia dalam iman, dan menjadi berkat bagi anak cucu dan semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat yang diberikan kepada kita, khususnya berkat kesehatan. Dan patut juga kita bersyukur kepada Tuhan karena Pelkat PKLU sudah berusia 10 tahun sampai saat ini. Kepada seluruh rekan-rekan Pelkat PKLU, bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk mencari Tuhan selagi kita masih hidup. Dan akhirnya, atas nama Pelkat PKLU GPIB Sion Jahat Tenggarong menyampaikan selamat ulang tahun Pelkat PKLU ke-10 tahun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, salam kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat ulang tahun Pelkat PKLU yang ke-10. Selamat melayani pekerjaan Tuhan dan menjadi berkat di tengah jemaat. Sehat selalu, penuh semangat, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Pelkat PKLU GPIB yang ke-10 tahun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat ulang tahun PKLU yang ke-10 bagi seluruh PKLU Sion Jahat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Pelkat PKLU GPIB yang ke-10. Tuhan Yesus memberkati.
menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap bahagia ceria penuh. Hatiku tenang, imanku pun teguh, harapanku bertumbuh dan kasih pun penuh. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Walau tiap hari tubuh ini makin rentah, roh dan jiwa masih kuat dan tegar. Ku tetap berdua di ladang milik Tuhan, supaya hidupku pun menjadi berkah. Walaupun kau benteng hidupku, kau keselamatanku dan kemuliaanku. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tetap berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Kristus, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan jadilah saksi bagi Kristus dimanapun kita diutus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.